Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ambiar MPD selaku Kepala SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, Ibu Runi Rosiana SPD selaku Kepala Kompetensi Keahlian Akuntansi, Bapak Yamin SSMPD selaku Guru Pembimbing, dan Ibu Tri Iswati SPD selaku Guru Penilai. Perkenalkan, nama saya Siti Irmasari dari kelas 12 Akuntansi 2. Hari ini saya akan melakukan presentasi laporan praktik kerja industri di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan periode 11 Januari sampai dengan 5 Maret 2021 sebagai berikut. Latar belakang prakerin. Praktik kerja industri atau prakerin adalah suatu bentuk implementasi secara sistematis antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Adapun maksud prakerin agar siswa dapat memperoleh pelajaran secara langsung di dunia industri dan memahami bagaimana bekerja langsung di dunia luar sekolah. Tujuan adanya prakerin melatih mental dan kepribadian dalam menghadapi segala keadaan yang ada dalam masyarakat dan dunia kerja, dan juga mengenal lapangan kerja yang sebenarnya. Selanjutnya, manfaat prakerin. Yang pertama, menambah keterampilan dan wawasan dalam dunia industri yang profesional dan juga handal. Yang kedua, mengasah keterampilan yang telah diberikan di sekolah ke dalam dunia industri. Yang ketiga, belajar berinteraksi dengan luas di tempat kerja dan memahami pentingnya kerjasama dalam sebuah tim. Selanjutnya, sejarah Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terbentuk tahun 1969, beralamat di Jalan Kramat Raya, nomor 114, Jakarta Pusat, dengan Inspektorat Jenderal pertama, Profesor Erman Muriantoro SH. Pada tahun 1975, kantor Inspektorat Jenderal Kemendikbud pindah ke Komplek Depdikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Perkembangan struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kemendikbud mengalami dinamika yang berubah beberapa kali hingga mencapai 12 inspektorat. Jumlah tersebut dirampingkan menjadi 10, kemudian 8 hingga 6, dan selanjutnya 4. Pada tahun 2008 menjadi 5 dengan terbentuknya Inspektorat Investigasi. Lalu, visi dan misi. Visi Inspektorat Jenderal Kemendikbud adalah terwujudnya pengawasan yang berkualitas terhadap layanan pendidikan dan juga kebudayaan. Misi Inspektorat Jenderal Kemendikbud menguatkan integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bagi pengawas dan pengelola layanan pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua, mewujudkan wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Kemendikbud. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan berbasis risiko. Yang keempat, mewujudkan pengawasan internal yang berbudaya dalam setiap unit layanan pendidikan dan juga kebudayaan. Yang kelima, melaksanakan tata kelola yang handal dalam layanan pengawasan pendidikan dan juga kebudayaan. Selanjutnya, struktur organisasi. Inspektorat Jenderal Kemendikbud dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal yang bernama Ibu Katarina Mulyana Girsang. Lalu di bawah Inspektur Jenderal terdapat Sekretariat Inspektorat Jenderal yang bernama Subiantoro. Lalu di bawah Sekretariat Inspektorat Jenderal terdapat Kepala Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan yang dipimpin oleh Bapak Sunarto dan Kepala Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Bapak Harsono. Di bawah Inspektorat Jenderal juga terdapat Inspektur 1 yang dipimpin oleh Bapak Sutoyo, Inspektur 2 sejajar dipimpin oleh Bapak Sutoyo, Inspektur 3 sejajar dipimpin oleh Bapak Muhaswat, dan Inspektur 4 sejajar dipimpin oleh Bapak Masrul Latif, dan juga Inspektur Investigasi yang dipimpin oleh Bapak Bernard Purba. Selanjutnya, tata tertib perusahaan. Jam kerja dimulai pukul 8.30 pagi sampai 3 sore waktu Indonesia Barat. Hari kerja dimulai hari Senin sampai dengan Jumat. Hari di shift 2 sampai 3 hari per minggu. Memakai seragam sekolah sesuai hari masing-masing. Menaati protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan juga santun. Selanjutnya, bidang usaha. Inspektorat Jenderal Kemendikbud menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal pemerintah, mendukung penuh upaya Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan,
agar berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan. Selanjutnya, proses awal sebelum prakerin. Siswa dan siswi mensurvei instansi atau perusahaan yang dituju, lalu mengajukan surat permohonan prakerin melalui online di link prakerin SMKN 2 Tangsel blogspot.co.id. Setelah mendapatkan surat, siswa menyerahkan surat permohonan ke perusahaan yang dituju. Siswa menunggu surat balasan dari pihak perusahaan. Siswa menyerahkan surat balasan ke hubungan industri, kepala program, dan juga wali kelas. Setelah itu, sekolah akan melakukan olah data siswa siap prakerin. Baru akan setelah itu dapat dilaksanakannya pelaksanaan prakerin. Selanjutnya, tugas-tugas selama prakerin: mendistribusikan surat, mengentri data, menginput rencana SKP atau sasaran kinerja pegawai, menginput log harian pegawai, menginput pengajuan realisasi SKP sasaran kinerja pegawai, mendisposisikan surat, mengarsip dokumen, mengescan dokumen, dan juga memfotokopi. Selanjutnya, identifikasi tugas sesuai dengan kompetensi keahlian. Yang pertama, mengentri data. Mengentri data adalah proses memasukkan data atau informasi ke komputer melalui perangkat keras. Adapun langkah kerjanya, buka Microsoft Excel lalu buat kolom sesuai dengan kebutuhan. Setelah semua data dimasukkan, lalu jumlah data menggunakan rumus SUM dengan SUM. Data yang sudah diinput diserahkan kepada orang yang memberi tugas. Yang kedua, mengarsip dokumen. Mengarsip dokumen adalah kegiatan memilih berkas lalu mengelompokkan sesuai jenisnya, kemudian menyimpan di dalam tempat tertentu sehingga sistematis dan juga aman. Alat yang dibutuhkan yakni berkas yang ingin diarsip, map ordner, dan juga pembolong kertas. Adapun langkah kerjanya, siapkan dokumen dan pisahkan dokumen sesuai dengan kelompoknya. Urutkan berdasarkan tanggal berkas dikeluarkan, bolongkan kertas dengan pembolong kertas, masukkan berkas ke dalam map ordner, dan simpan ke tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, identifikasi keterampilan baru. Yang pertama, mendistribusikan surat. Adalah kegiatan mengirimkan surat baik dalam lingkungan instansi sendiri maupun ke instansi lain. Alat yang dibutuhkan yakni surat yang didistribusikan, pulpen, dan buku ekspedisi. Langkah kerjanya, mencatat tanggal pengantaran surat, perihal surat, dan bagian yang dituju. Lalu mengantar surat ke bagian yang dituju. Setelah diserahkan, mintalah tanda tangan penerima surat. Yang kedua, menginput rencana SKP atau sasaran kinerja pegawai. Rencana sasaran kinerja pegawai merupakan kegiatan perancangan pelaksanaan kegiatan, tugas jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab, dan juga wewenangnya. Alat yang digunakan yakni komputer. Langkah kerjanya, buka laman http://skpsdm.kemendikbud.co.id, login pegawai dengan mengisi NIP dan password, klik SKP dan perilaku kerja, lalu klik rencana SKP, ubah format tahun 2021, lalu klik set, klik tombol simbol tambah, isi format sesuai dengan arahan pimpinan. Yang ketiga, menginput log harian pegawai adalah catatan pencapaian kinerja pegawai setiap bulan. Alat yang dibutuhkan yakni kalender dan juga komputer. Langkah kerjanya, buka laman http://skpsdm.kemendikbud.co.id, login pegawai dengan mengisi NIP dan password, pilih opsi log harian, ubah tahun 2021, lalu klik set, pilih bulan yang akan diinput, klik tambah data, isi format sesuai instruksi pembimbing, lalu simpan. Yang keempat, menginput pengajuan realisasi SKP atau sasaran kinerja pegawai. Adalah kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Alat yang dibutuhkan yakni komputer. Langkah kerjanya, buka laman http://skpsdm.kemendikbud.co.id, login pegawai dengan NIP dan password, klik SKP dan perilaku kerja, lalu klik pengajuan realisasi SKP. Ubah format tahun, ubah format bulan yang ingin direalisasi, lalu klik ikon tambah isi realisasi. Isi format realisasi SKP sesuai dengan petunjuk pembimbing. Yang kelima, mendisposisikan surat, yakni suatu catatan berupa tanggapan, saran, atau instruksi setelah surat dibaca oleh pemimpin. Alat yang dibutuhkan adalah komputer. Langkah kerjanya, buka Microsoft Excel dan buka dokumen persuratan KBTU 2021. Klik set dengan nama data, lalu isi format data sesuai dengan informasi surat. Klik set cetak, ubah format nomor surat sesuai dengan data surat. Lalu tekan enter untuk mengubah format lembar disposisi secara otomatis sesuai surat. Lalu
Print lembar disposisi dan lampirkan bersama dengan surat. Serahkan surat beserta lembar disposisi kepada staf yang bersangkutan. Yang keenam, men-scan dokumen dengan handphone. Scan adalah proses memindai objek dokumen yang akan diubah menjadi data digital berupa file. Alat yang diperlukan, dokumen yang akan di-scan, dan handphone. Langkah kerjanya, unduh dan buka aplikasi Cam Scanner, klik lambang kamera di pojok kanan bawah, foto dokumen, pilih Next, lalu foto akan menjadi hasil scan. Klik ikon PDF untuk mengubah format menjadi PDF, dan serahkan dokumen kepada pemberi tugas. Yang ketujuh, fotokopi adalah kegiatan membuat tiruan dokumen pada kertas memakai proses penyinaran oleh mesin fotokopi. Alat yang digunakan adalah mesin fotokopi. Langkah kerjanya, tekan tombol on untuk menyalakan mesin fotokopi, letakkan kertas di atas kaca yang menjadi area fotokopi. Sesuaikan posisi kertas, pencet tombol paper select, atur ukuran kertas yang akan digunakan, tombol angka untuk jumlah lembar fotokopi, tekan tombol start lalu tunggu beberapa saat sampai mesin fotokopi selesai mengeluarkan kertas fotokopi. Tekan tombol off untuk mematikan mesin fotokopi. Kendala selama prakerin dan cara mengatasinya. Kendala pertama, penulis terkadang kebingungan dalam mencari ruangan bagian lain. Cara mengatasi, bertanya kepada resepsionis atau security dan berusaha menghafal letak ruangan bagian lain. Kendala kedua, pada mesin printer terkadang terjadi kertas yang menyangkut atau macet. Cara mengatasinya, batasi jumlah kertas yang tidak terlalu banyak, kibas-kibaskan kertas sebelum dimasukkan ke dalam mesin agar kertas tidak menempel. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam praktik kerja industri, penulis menemukan jati diri dan mendapatkan pengalaman sehubungan dengan dunia kerja yang sebenarnya. Hal ini membuat penulis siap memasuki dunia pekerjaan. Selanjutnya, saran untuk sekolah. Yang pertama, memastikan bahwa siswa benar-benar siap untuk melaksanakan prakerin. Yang kedua, memperpanjang waktu pelaksanaan prakerin. Selanjutnya, saran untuk instansi, memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi terhadap siswa yang tengah melaksanakan prakerin. Dan terakhir, saran untuk pembaca, berusahalah meningkatkan kemampuan diri agar dapat bersaing dengan baik di dunia kerja. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.